Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Prasetya dengan NIM akhir 34. Di sini saya akan melakukan running test API yang setelah saya buat gitu. Oke, langsung saja kita ke environment-nya. Nah, dari environment sendiri itu kita menggunakan Postman dengan versi 11.4.6 dengan RESTful doc API-nya tuh ini ya. Jadi dokumentasi API-nya ada full di sini. Jadi ada booking IDS, get booking, create, update, update partial update, sama delete bookingnya. Nah, untuk jenis autentikasinya sendiri tuh seperti ada menggunakan tokenisasi gitu. Dan ini untuk setup headernya, dan ini untuk endpointnya, get post ini metodenya juga deskripsinya apa gitu, tokennya. Nah, jadi token true false tuh maksudnya kalau si endpoint ini, metode ini tuh membutuhkan token atau tidak gitu. Kalau misalkan butuh token, itu perlu diambil dulu gitu si tokennya. Oke, langsung aja ya kita mulai ke studi kasus. Yang pertama kita ke studi kasus yang delete. Kita ambil satu buah sampel, sebuah test case gitu. Nah, kita ambil ini nih, create booking satu, request test case dengan nama request data yang valid dan belum ada di sistem gitu. Kita ambil aja salah satu dengan bodinya dan headernya juga application JSON acceptance. Nah, saya juga telah membuat folder ya, folder kelompok untuk API. Jadi ada create token, get book IDS, get booking, create booking, update, dan lain-lain gitu. Nah, karena saya ke bagian eksekusi, bagian create dan delete, maka saya akan mencobakan dua endpoint itu saja gitu. Nah, kita masukkan dulu si bodinya, body yang telah didefinisinya sesuai dengan si data testnya ya. Setelah itu, jangan lupa HTTP metodenya itu post, dan URL-nya pastikan harus sesuai gitu. Setelah itu bisa dilakukan send aja. Nah, setelah di send, dia akan mengeluarkan respons seperti ada booking ID dan ada objek booking yaitu dengan first name dan lain-lain gitu. Dan status code-nya 200. Kita bandingkan dengan si aktual result, expected result-nya ya, si test case. Nah, expected result-nya tuh responnya benar sama 200. Namun pada si body yang dikirimkan tuh tidak sama. Pada pada test case itu tidak ada booking ID gitu ya, dan si booking itu dijadikan satu objek gitu. Sementara pada pada aktual result itu mereka hanya satu objek saja gitu, maka bisa kita bilang si result itu fail. Jangan lupa dicatat tanggalnya dan reportingnya juga. Nah, setelah tahu resultnya fail, jangan lupa dibuat untuk tes ini insidennya gitu. Tes insiden ya satu dengan terus case-case apa, bug title-nya, priority, seperti itu dan statusnya juga gitu. Deskripsikan juga gitu seperti summary-nya, terus step execute-nya, step result, aktualnya, dan data test-nya gitu. Terus dilaporkan juga gitu, bugnya itu terjadi di mana gitu, seperti itu sesuainya. Nah, setelah itu kita bisa masukkan ke bug monitornya juga ya, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menguji delete gitu. Nah, karena delete itu sebelumnya membutuhkan token ya, nah kita perlu ambil dulu tokennya. Nah, untuk mengambil token tuh cukup username dan password gitu. Oke, setelah dapat tokennya, token ini bakal dipakai untuk di headernya gitu. Nah, di cookies kita bisa atur set tokennya. Nah, kita akan mendelete si ID yang udah dibuat sebelumnya gitu. Nah, untuk melakukan delete ini tuh kita tidak bisa langsung melalui si pet ininya. Misalkan nih di sini bisa langsung menggunakan ini atau bisa juga menggunakan pet variable yang di sini gitu. Nah, kemudian diisi aja si value ID-nya gitu. Setelah itu kita lakukan, jangan lupa si metodenya to delete dan si URL-nya pastikan benar itu. Send delete. Nah, setelah melakukan send, dia akan mengeluarkan respon seperti created dan 201 gitu statusnya, kode. Setelah itu kita bandingkan dengan si test case-nya yang sebelumnya. Nah, kebetulan test case-nya tadi itu
test case yang 3 ya, request dengan ID yang valid dan emang ada terdaftar di database gitu. Nah, dilihat aja si SPT itu kan tadi 200 dan created ya. Aktual juga kita masukkan dan bandingkan apakah sama atau tidak gitu. Nah, sama, maka bisa dibilang si tes itu paste. Oke, sekian saja cara